Kuat-kuat. Ngomongnya kuat. Tonton terus ya. Kuat terus, bisa bu kuat. Perkuburan bukanlah objek yang menyeramkan. Dan juga bukan tempat untuk melakukan hal-hal negatif. Kami, The Abangs, akan mengeksplor tentang perkuburan Tionghoa atau kuburan Cina yang ada di kota Tebing Tinggi. Yang menurut informasi, areal pemakaman ini adalah yang terbesar se-Asia Tenggara. Untuk itu, ikuti terus perjalanan kami di channel Mau Tahu Ya. Halo sahabat sekalian, makam atau pemakaman dalam perspektif sejarah merupakan tempat yang kaya dengan informasi-informasi dari masa lalu. Makam apa saja itu bisa menginformasikan kehidupan di masa lalu. Melalui apa? Misalnya melalui yang pertama nisan. Nisan dari pemakaman itu bisa menjadi indikasi tentang keberadaan periode-periode tertentu dari kehidupan manusia. Melalui nisan pula orang bisa mendeteksi pemakaman itu berasal dari tahun berapa atau abad keberapa. Akan halnya pemakaman Tionghoa di kompleks pemakaman Yasobas di Sungai Sigiling, itu merupakan pemakaman Tionghoa satu-satunya di kota Tebing Tinggi. Meski sebelumnya pemakaman Tionghoa itu sebelum di Sungai Sigiling ada di Kampung Jati. Sekarang merupakan komplek TC sosial dan komplek SD yang berada di Jalan Pendidikan atau Jalan Rumah Sakit Umum. Dari data yang berhasil kita lacak, ternyata makam tertua yang ada di kompleks pemakaman Tionghoa Sigiling itu bertarikh tahun 1916. Meski beberapa penjaga makam itu pernah menunjukkan kepada saya bahwa ada makam lebih tua yang berasal dari tahun 1876. Ada juga makam di kompleks Sungai Sigiling itu yang lebih baru, misalnya makam bertarikh 1939, ada juga yang 1949 atau ada tahun 1940-an. Di makam itu juga tercatat bahwa dulunya kawasan itu disebut kawasan Padang. Jadi pemakaman Tionghoa itu juga menginformasikan tentang keberadaan sebuah kawasan yang disebut dengan Padang. Sahabat sekalian, di kompleks pemakaman Tionghoa Sigiling itu cukup luas dan memiliki blok-blok khusus bagi mereka yang meninggal. Ada blok khusus untuk penganut agama Buddha, ada blok khusus untuk penganut agama Kristiani, kemudian ada blok khusus untuk pemakaman agama Konghucu. Namun yang pasti tidak ada di sana pemakaman untuk Muslim Tionghoa. Memang sebenarnya sangat aneh. Selain itu, di pemakaman itu juga bisa dilihat misalnya nisan-nisan di sana memiliki afiliasi politik. Di masa lalu misalnya ada makam-makam yang mencirikan misalnya orang yang berkubur di situ adalah tentara atau orang yang beraliran politik nasionalis atau Kuomintang. Nah, itu bisa dilihat dari nisan-nisannya. Meskipun sayang kita tidak memahami bahasa Mandarin, tapi simbol-simbol yang terbuat di batu nisan pemakaman Tionghoa itu menunjukkan bahwa di sana ada juga pemakaman dengan afiliasi politik di masa lalu. Selain itu, pemakaman itu juga menggambarkan tentang status sosial. Ada pemakaman yang sangat sederhana, mungkin dari keluarga Tionghoa yang hidup sederhana, tapi ada juga pemakaman Tionghoa yang mewah, mungkin dari keluarga yang kaya raya. Nah, maka sebenarnya belajar dari itu kita bisa memahami bahwa makam itu adalah merupakan
salah satu sumber informasi sejarah yang sangat baik dan valid bagi kita pelajari. Nama marga, kemudian nama dia yang meninggal, terus keturunannya, jumlah anaknya, selanjutnya tahun berapa dia meninggal, ini diceritakan di sini. Tapi karena kita tidak memahami bahasa Mandarin, secara garis besar nisan ini melambangkan kehidupan dia pada saat dia sebelum meninggal. Sekarang Abang sudah berada di areal perkuburan Tionghoa atau yang akrab disebut dengan kuburan Cina. Kita di sini bersama Ibu Sulastri dan Ibu Haing. Ya. Sekarang kita akan bertanya-tanya dengan Ibu Sulastri dan Ibu Haing tentang kondisi atau suasana di kuburan Cina ini. Oke Bu, sudah berapa lama di sini? Saya bekerja di sini sudah 31 tahun. 31 tahun, berarti cukup lama ya Bu ya? Dari tahun 89. Iya, pertama gini Bu, kan menurut informasi yang kami dengar di luar, ini merupakan perkuburan yang sangat luas, bahkan levelnya se-Asia Tenggara. Bisa dijelaskan? Ya, di sini yang paling luas kalau dibandingkan yang lain gitu. Kira-kira berapa luasnya Bu? Ya, kalau saya dengar informasi sekitar 60-an gitu lah. Kurang lebih lah gitu. Hektar ya Bu ya. Kemudian banyak kalau anak muda itu yang didengar-dengar itu kan, ayo ke kuburan Cina asal sore gitu. Kira-kira masih ada nggak kebiasaan itu sampai sekarang? Ya, sampai sekarang ini selama corona ini emang jarang gitu. Takut, lagipun kan kami udah buat pagar. Tapi kalau sebelum ada corona? Ya masih ada lah juga gitu. Itu jam-jam berapa aja? Ya kadang siang duduk-duduk di tempat orang istirahat itu di depan depan jompo, di situ istirahat. Nanti pulang gitu aja. Kadang ya anak sekolah istirahat situ pulang sekolah, kadang nongkrong situ. Ya karena di sini tempatnya kan teduh, kayak enak gitu. Kadang pun selama corona ini baru nggak ada. Karena lagi pun sekarang kami udah buat pagar yayasan. Nggak boleh sembarangan orang masuk, nggak boleh lagi tuh. Terus gini Bu, ini kalau boleh tahu kan, kalau tadi kami selusuri daerah pemakaman gitu kan ada yang beda-beda itu, ada yang makamnya kecil-kecil, ada yang besar-besar. Itu bisa jelaskan nggak Bu? Ada kriteria khusus untuk yang ini boleh ke sini, yang ini nggak boleh ke sini? Oh, itu kan pakai kelas gitu. Ada yang kelas 1, kelas 2, ada yang lose gitu. Lose maksudnya itu apa? Kalau ada orang yang punya gitu, orang berada gitu. Itu lose ya? Pakai kelas ya, lose gitu. Kalau kita orang yang nggak punya ya yang sederhana aja pun. Gitu. Tahu nggak Bu kisaran harganya berapa gitu? Harganya sih nggak tahu. Maksudnya range-nya dari berapa sampai berapa gitu? Ya sekitar ada yang 750 gitu. Ada per meter atau satu kuburan gitulah. Yang paling mahal Ibu dengar? Yang paling kuburan, yang paling besar kayaknya gitulah, kayak puluhan juta gitulah. Itu yang lose tadi Bu ya? Iya. Itu kemudian yang dimakamkan sini apakah khusus warga tebing aja? Atau mungkin misalkan keluarganya di Singapura meninggal pengen dikuburkan di sini gitu? Oke, itu kayak gitu kurang tahu. Ya. Tapi karena kalau ada di Medan baru. Ada yang familinya sini minta di sini. Kalau yang kayak jauh-jauh gitu kurang tahu. Artinya intinya bukan hanya orang tebing aja yang dikubur di sini Bu ya? Satu Bu, pertanyaan mungkin terakhir, apa yang membuat Ibu betah kerja di sini selama 31 tahun? Oh, cuman udah terlanjur kayak orang tua sendiri gitu. Sakit pun rasanya kayaknya mau kemari aja gitu. Kayaknya kalau nggak jumpa orang-orang ini kayaknya gitu rindu gitu. Iya. Jadi ikatan batin. Iya.
Berarti Udah gitu lama. sedikit lagi Bu ya. Iya. Karena tadi se-Asia Tenggara berarti kalau ada misalkan pas cengbeng ya, Iya. itu berarti ramai di sini Bu dari berbagai negara lah Iya, kemari ya. enggak negara lah, ceceknya yang udah tuh luar kota gitu, baru kemari gitu, ada familinya sini, Iya, yang kemari ya. dikebumikan di sini gitu. Itu kira-kira ramainya semana suasananya Bu? Ya rame-rame gitulah, namanya orang sembayang, tapi karena semalam ini memang di stop, karena kan corona. Jaga, ya nggak boleh sembayang gitu. Oke Bu, Terima kasih Bu Ya. buat informasinya. Tetap sukses dan sehat terus dengan Sama-sama. kegiatannya. Bu ya, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari hasil perjalanan kita pada hari ini? Ya, ada beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama bahwa tempat paling sepi di dunia yang ramai itu adalah pemakaman. Dan yang paling luar biasa dari seluruh komplek pemakaman itu biasanya dilihat masyarakat sebagai pemakaman Tionghoa atau pemakaman Cina. Ini adalah pemakaman yang diperkirakan adalah pemakaman terluas di Asia Tenggara atau bisa jadi di Indonesia, dan sudah ada pemakaman ini sejak tahun 1916, bahkan ada informasi di bawah itu lagi. Yang ingin kita sampaikan bahwa pemakaman ini bisa menjadi tempat kita untuk belajar tentang sebuah kelompok etnis yang sejak lama sudah ada bersama orang Indonesia, yaitu orang-orang Tionghoa. Nah, apa yang mau kita lihat bahwa pemakaman ini pertama harus dilihat sebagai pemakaman bersejarah yang bisa dijadikan sebagai arena wisata religius. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berpesan kepada pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tidak menyia-nyiakan kompleks ini, misalnya menjadikan kawasan ini sebagai kawasan hutan kota. Dengan bekerja sama mungkin dengan Yayasan Yosobas, kita bisa menjadikan tempat ini sebagai tempat orang melepas lelah pada saat mereka membutuhkan suasana yang tenang dan nyaman. Kemudian yang terakhir, kami kira kompleks pemakaman Cina ini bisa juga menjadi tempat untuk belajar tentang sejarah masa lalu dari sebuah komunitas yang ada di kota kita ini. Saya kira demikian. Baik sahabat Kepo, usai sudah perjalanan kita menyusuri lorong-lorong perkuburan Tionghoa di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. ya mari sama-sama kita menjaga agar kompleks ini menjadi tempat yang nyaman dan terhindar dari hal-hal negatif. Karena sesuatu yang nyaman itu akan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah lupakan sejarah, dan kami akan selalu ada untuk sejarah Kota Tebing Tinggi. Untuk itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Mau tahu ya?